kita menjawab ke bagaimana reaksi kebijakan moneter, sebetulnya apakah tadi saya mengatakan ini semacam seakan-akan kita terperangkap dengan suatu kondisi likuiditas global yang begitu besar. Ya banyak yang mengatakan apakah kita sudah berada di dalam perangkap likuiditas, liquidity trap, bagaimana caranya kita keluar dari perangkap ini akan jadi penting, terutama juga bagi bank sentral tentu saja. Untuk bisa mendapatkan liquidity trap seperti ini, membutuhkan kenaikan pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan supply. Jadi supply dan demand di ekonomi, sektor realnya maksud saya, itu akan harus besar sekali. Supaya nanti likuiditas yang berlebih itu bisa diserap secara produktif menjadi barang, produksi barang dan jasa, dan kemudian dikonsumsikan, dan kemudian mendorong investasi, sehingga liquidity yang berlebih itu bisa atau katakanlah relatif cepat oleh kegiatan ekonomi yang tumbuhnya harus tinggi. Nah, kita bisa membayangkan dengan liquidity glut yang begitu besar dewasa ini, itu berarti membutuhkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Amerika, tetapi juga di seluruh dunia yang besar. Biasanya kita tahu kan dari beberapa pengalaman kita, ketika ekonomi dunia atau ekonomi secara keseluruhan ini baru keluar dari resesi, itu biasanya cepat sekali tumbuhnya, sehingga itu bisa menyerap liquidity yang tadi. Masalahnya sekarang kita berhadapan dengan pandemi, yang membuat banyak kegiatan ekonomi yang harusnya bisa cepat tumbuh menjadi agak terlambat. Nah ini yang menjadi, saya kira menjadi hambatan utama bagi seluruh bank sentral di dunia, termasuk juga di Indonesia. Apakah kemudian Bank Indonesia juga harus melakukan pengetatan dalam situasi seperti itu? Nah ini saya kira dilematis bagi bank-bank sentral di negara khususnya, karena kita nanti akan berhadapan dengan liquidity yang masih besar, apalagi Bank Indonesia kan kita tahu selama tahun lalu itu hampir 800 triliun mereka melakukan ekspansi moneter, namun sebagian besar, mungkin hampir separuh itu ternyata setelah diberikan ke sistem perbankan, kembali lagi 50%, 40% saya kira sekitar itu, kembali lagi ke neraca Bank Indonesia. Jadi artinya uang itu memang tidak bisa diserap. Jadi ini yang jadi masalah, bagaimana mendorong ekonomi bisa tumbuh lebih cepat, dan untuk itu tidak ada lain kebijakan fiskal dan kebijakan investasi yang lebih agresif, antara lain misalnya kita berharap tentu program sovereign wealth fund itu bisa betul-betul mendorong investasi real yang lebih cepat di Indonesia. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store, dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.